Anak-anak yang Ibu cintai, pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa dapat menganalisis konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup dan siswa dapat menganalisis perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Perhatikan lebah yang hinggap di bunga. Lebah tersebut sedang mencari makan dengan menghisap madu pada bunga. Di sini, lebah sangat tergantung pada bunga karena bunga menyediakan makanan bagi lebah. Saling ketergantungan antar komponen makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu saling ketergantungan antar individu sejenis atau satu spesies dan saling ketergantungan antar individu berbeda jenis. Saling ketergantungan antar individu satu spesies atau sejenis contohnya terjadi pada sekelompok semut yang bekerja sama untuk mengumpulkan makanan dan berbagi informasi tentang letak makanan. Saling ketergantungan antar individu berbeda spesies terjadi dalam peristiwa makan dan dimakan. Hal ini akan membentuk jaring-jaring kehidupan yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Pada peristiwa makan dan dimakan, terjadi perpindahan materi dan energi. Rantai makanan. Pada rantai makanan ini, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati, akan diuraikan oleh pengurai menjadi mineral dan humus di dalam tanah. Selanjutnya, mineral dan humus tersebut digunakan sebagai pupuk oleh tumbuhan hijau. Dari contoh ini, maka dapat disimpulkan bahwa di antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi ketergantungan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Pada rantai makanan di samping, manakah yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, serta dekomposer? Di sini, rumput berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur berperan sebagai pengurai atau dekomposer. B. Jaring-jaring makanan. Suatu makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup. Sebaliknya, makhluk hidup itu juga dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Contohnya, rumput tidak hanya dimakan tikus, tetapi juga dimakan kelinci dan belalang. Selanjutnya, tikus dimakan rubah, burung hantu, dan elang. Elang memakan kelinci, tikus, dan ular. Sehingga dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan. Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain disebut jaring-jaring makanan. Apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika populasi burung hantu dan elang menurun? Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu piramida makanan. Apa sih piramida makanan? Piramida makanan adalah suatu gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan kandungan zat makanan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya dalam ekosistem. Normalnya, dalam piramida makanan, produsen atau berperan sebagai tingkat trofik 1 harus selalu lebih banyak dari konsumen tingkat 1 atau disebut tingkat trofik 2 dan seterusnya agar ekosistem menjadi seimbang. Jadi, bentuk saling ketergantungan dalam ekosistem meliputi rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, di mana saling ketergantungan tersebut terjadi antara makhluk hidup sejenis maupun berbeda jenis. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.